kayak yang udah kita sering dengar. Alam Australia itu katanya dipenuhi dengan segala macam hal yang bisa nganterin lu ketemu sama sang pencipta. Atau seenggaknya bakal ngebuat lu nggak stabil secara mental. Tapi nggak semua hewan di sana itu punya desain kayak karakter game Souls. Ada beberapa juga yang secara penampilan itu lucu. Cuma di antara penampilan-penampilan lucu itu, siapa sangka mereka sebenarnya punya kapabilitas untuk mukulin elu. Walau muka mereka kelihatan polos, sebenarnya mereka itu menyimpan flash disk penuh doxlist 1 TB di kantong-kantong mereka. Terus dikit, hari ini kita bakal ngomongin seberapa keras dan aneh kanguru sebagai hewan yang jadi maskot Australia. Gambar aneh yang lagi lu lihat ini itu bukan rekayasa. Walaupun mereka hidup di darat, penampakan kayak gini tetap bisa lu lihat di dunia nyata. Dan mending nggak usah penasaran dah. Karena sebenarnya di posisi ini dia lagi ngerasa terancam. Dan kalau lu mutusin untuk berendam bareng mereka, gua harus akuin, lu punya insting bertahan hidup yang sama kayak karakter utama di game atau film horor. Seriusan, dia tuh bakal nyoba untuk menggelemin lu pakai tangannya kalau lu masuk. Dan baru bakal pergi kalau lu udah enggak gerak. Dan kejadian serupa sebenarnya tuh hampir kejadian di Australia, di mana ada kasus orang bernama James di New South Wales tahun 2025, di mana di sana baru aja ada bencana banjir yang gede banget, sampai makan seenggaknya 5 korban. Berarti banjirnya kan gede banget coy. Waktu itu kondisi banjir udah mereda dan orang yang namanya James ini lagi jalan kaki di tepian jalan. Nah, pas lagi jalan kaki, tiba-tiba ada health bar muncul di atas kepalanya, di mana ada kanguru yang digambarin gede banget, lagi kejebak banjir dan agresif banget sama apapun yang bergerak. Sadar ada James, kanguru ini langsung nyerang James, di mana James akhirnya gelut sama kanguru ini sampai suatu ketika James kepleset dan jatuh ke kubangan air yang cukup dalam. Nah, ngeliat kesempatan ini, kanggurunya ikutan masuk ke air dan mereka gelut di sana, di mana James dilelepin sama kanguru ini. Untungnya James selamat, soalnya ada mobil yang ngedeket ke arah mereka. Kanggurunya takut sama mobil itu dan pergi melarikan diri. Si James akhirnya selamat. Kayaknya kalau kanggurunya nggak ketakutan ngelihat mobil, ceritanya beda coy. Karena menurut pengakuan James, dia bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain pas dilelepin sama kanguru. Dia udah coba mukul, nendang, teriak-teriak, tapi kanggurunya kayak nggak peduli gitu. Seperti hewan-hewan pada umumnya, kanguru tuh nggak punya niatan untuk ngirim kita ke Tuhan. Dan dalam kasus James ini, sebenarnya kanguru ini lagi stres parah gitu karena perubahan lingkungan yang tiba-tiba banget. Dimana menurut artikel BBC, kanguru ini sebenarnya lagi kejebak banjir, yang jadi alasan kenapa dia agresif banget. Jadi nggak sewajarnya mereka nyerang manusia. Dan sebenarnya kalau lo lihat mereka berendam di perairan, itu mereka merasa terancam. Biasanya dia dikejar predator kayak anjing. Jadi udah jelas bukan lo targetnya. Dan ini murni untuk mengamankan dirinya sendiri. Tapi tetap aja, kalau emang lo sekonyol karakter utama di film horor, hewan ini bisa aja bahaya buat lo. Tapi serius deh, kalau kita cari tahu lagi, hewan ini tuh hidupnya keras banget men. Berantem di kalangan kanguru itu tuh udah kayak makanan sehari-hari. Dalam pertarungan sama kanguru, mereka tuh punya teknik yang lumayan menarik dan bervariasi. Biasanya mereka mengawali pertarungan dengan saling menampar. Dan pada puncaknya, mereka tuh biasanya kelihatan kayak nyoba saling jatuhin pakai gerakan yang sekilas mirip sama grappling atau gulat. Ditambah lagi, mereka tuh ngelakuin ini dengan fisik yang kekar gitu loh. Ngebuat mereka kelihatan kayak atlet versi Fury. Pada umumnya, kebiasaan bertarung sama kanguru ini nggak fatal kok. Nanti ada di antara mereka yang ngalah dan mundur. Tapi topik ini kita simpen dulu. Nanti kita bahas lebih dalam soal perjalanan hidup kanguru. Sekarang kita bahas latar belakang mereka dulu. Total, ada 6 spesies kanguru yang tersebar di Australia dan Papua. Dan mereka semua termasuk ke dalam kelompok hewan marsupial yang dikenal karena kantongnya. Kantong ini dipakai untuk nyimpen anak-anak mereka. Marsupial sendiri punya strategi reproduksi yang terbilang ekstrim banget gitu menurut gue. Dimana mereka ngelahirin anak super rapuh yang dikandung hanya dalam waktu kurang dari sebulan. Bisa dibilang mereka melahirkan anak yang underdeveloped. Hal ini dilakukan karena mereka punya plasenta yang jauh lebih simpel dari mamalia plasenta pada umumnya, yang secara nggak langsung ngebuat anak-anak mereka harus segera dilahirkan dalam kondisi yang rapuh. Karena kita lagi bahas kanguru, pembahasan soal marsupial sampai situ aja. Nanti kita buat video sendiri untuk marsupial. Balik ke kanguru. Kanguru sendiri mengandung anaknya selama sebulan, tapi di antara marsupial-marsupial lainnya, kanguru adalah marsupial dalam kondisi yang paling baik dan paling besar. Walaupun begitu, tetap aja mereka rapuh banget cuy. Anak kanguru terlahir dalam keadaan
keadaan belum bisa melihat. Bahkan beratnya nggak sampai 1 gram. Begitu anak mereka lahir, anak sekecil 2,5 cm ini disuruh manjat ke kantong induknya. Kira-kira dari sini ke sini. Nah, pas nyampe, mereka bakal manjat lagi ke puting induknya untuk nyusu. Untungnya, begitu mereka menyusu, puting induk kanguru bakal mengembang di mulut anaknya, yang secara nggak langsung jadi pengaman anak-anak ini biar nggak jatuh pas lagi nyusu. Mereka bakal ngabisin waktu di kantong induknya kurang lebih 235 hari. Setelah trial 235 harinya habis, mereka bakalan mulai keluar dari kantong dan disinilah mereka mulai belajar cara jadi kanguru. Mulai dari cara lompat, berantem, sampai cara cari makan. Hal aneh lainnya dari kanguru adalah cara mereka berpindah tempat, yang unik banget untuk mamalia besar kayak mereka. Biasanya, hewan yang mengandalkan lompatan sebagai metode utama berpindah tempat, itu kalau nggak invertebrata, ya vertebrata kecil, kayak kodok atau kelinci. Nggak ada hewan seukuran 180 cm yang mengandalkan lompatan sebagai cara berpindah tempat selain kanguru. Tapi, walaupun begitu, mereka ini cepet banget cuy. Speed kanguru merah itu bisa sampai 70 km per jam. Dan itu ngalahin top speednya Usain Bolt. Di tahun 1973, pernah ada sekelompok peneliti yang coba untuk mengukur seberapa banyak energi yang dibutuhkan kanguru untuk berpindah tempat. Jadi mereka nangkep kanguru dan ngajarin kanguru itu buat pakai treadmill sambil pakai topeng, yang bisa ngukur sebanyak apa oksigen yang mereka hirup selama bergerak. Di mamalia normal, semakin cepat kita bergerak, semakin banyak juga energi yang kepake. Tapi kanguru itu anomali. Hasil penelitian tadi mengindikasikan agak sebaliknya. Malah pas mulai melompat, energi dan oksigen yang terpakai itu lebih gede. Semakin cepat mereka bergerak, energi dan oksigen yang kepake cenderung tetap atau bahkan menurun. Jadi semakin cepat mereka lompat, semakin efektif energi yang dikeluarkan kalau dibandingin dengan mamalia-mamalia lainnya. Walaupun nggak kelihatan begitu guna, coba lu bayangin lu jadi predator yang ngejar kanguru untuk dijadiin mangsa. Di awal emang kelihatannya lu unggul, tapi semakin lu kejar, kenapa kelihatannya mereka semakin santai? Sementara lu udah ngos-ngosan parah gitu semakin jauh. Dengan kata lain, cara kanguru berpindah tempat itu efektif untuk jarak yang jauh. Hal ini adalah hasil dari banyak adaptasi fisik mereka yang udah dikembangkan selama jutaan tahun. Ada beberapa adaptasi fisik yang kelihatannya bisa ngejelasin kenapa hal itu bisa terjadi. Pertama, adaptasi fisik yang paling kelihatan itu lu lihat aja proporsi mereka. Bagian kaki belakangnya itu 2 kali lebih panjang daripada bagian kaki depannya. Yang secara alami bertujuan untuk menyimpan daya tolak yang besar, mirip sama kayak per. Mereka juga punya tendon yang sangat lentur dan kuat di bagian ankle dan lutut, yang cara kerjanya mirip sama karet. Jadi sebagian gerakan melompat kanguru itu otomatis diarahin sama tendonnya, nggak bener-bener full digerakin sama otot. Makanya gerakan mereka bisa seefektif ini. Ditambah lagi mereka tuh punya otot yang damn bro, ini mah spek tukang pukul kalau kata gua. Bahkan persentase ototnya itu sampai 50% dari berat tubuhnya. Mereka ini keker banget cuy kalau dibandingin sama mamalia-mamalia lainnya, kayak manusia atau sapi. Di mana manusia dan sapi sama-sama punya persentase 35% sampai 40% otot dari berat tubuh kita. By the way, ini persentase rata-rata ya. Jadi jangan lu bandingin sama binaraga. Karena jelas, binaraga itu punya persentase otot di atas rata-rata. By the way, balik lagi ke kanguru. Persebaran otot kanguru itu didominasi di bagian bawah mereka, lebih spesifiknya dari pinggul sampai ke bawah. Ditambah lagi, otot mereka juga punya kandungan mitokondria yang tinggi dan pembuluh darah kapiler yang padat dan besar secara volume, ngebuat otot mereka bisa nyerap energi dan oksigen lebih baik daripada kita. Terakhir, buntut mereka juga berperan penting dalam lompatan super efisien mereka. Jadi buntut kekar ini itu ngebantu nyimbangin badan mereka yang condong ke depan. Jadi mereka nggak bakal nyusruk selama punya buntut. Nah, 3 fitur tubuh tadi itu ngebuat mereka bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat efektif dalam jarak yang jauh. Walau agak aneh aja kalau kita lihat. Tapi gak mungkin ada makhluk sesempurna itu. Ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Dan dalam konteks cara kanguru berpindah tempat, kurangan ini muncul pas mereka bergerak pelan. Dimana pas mereka bergerak pelan, energi yang dibutuhkan justru lebih banyak. Gerakan lambat mereka itu disebut pentapedal locomotion, yang artinya 5 kaki. Loh, gimana caranya? Sejak kapan kanguru punya 5 kaki? Maksudnya, saat berjalan lambat, kanguru kelihatan kayak pakai 5 kaki. 2 kaki depan, 2 kaki belakang, dan 1 buntut yang jadi kaki kelima. Makanya, pergerakan lambat mereka itu malah makan lebih banyak energi. Karena ternyata, kecepatan dan hemat energi saat berpindah tempat dengan jarak yang jauh, itu ngebuat kaki mereka agak kaku. Untungnya, mereka ini ngelakuin pentapedal locomotion cuma saat tertentu aja, kayak pas mereka makan. Jadi, nggak sering dipakai.
Walaupun kanguru itu macam-macam ukurannya, semua spesies mereka itu lumayan gede kalau dilihat-lihat. Dan yang paling gede di antara mereka itu pejantan kanguru merah yang bisa tumbuh seberat 90 kg dan berdiri setinggi 2 meter. Itu gede banget cuy kalau dibandingin sama manusia. Semenjak kecil, kanguru itu udah belajar berantem secara alami. Begitu keluar kantong untuk mulai belajar mandiri, di tahap itulah kanguru mulai belajar berantem untuk pertama kalinya. Walaupun lawan utamanya induk mereka sendiri. Ya, bisa dibilang kayak main-main gitu sih. Lu paham lah, sama kayak lu main berteman-teman sama saudara lu. Harusnya sih nggak ada niat untuk saling ngelukain. Cuma emang main-main aja gitu. Selain main sama induknya, mereka juga sering kelihatan main sama teman-teman seusianya. Tentunya main pukul-pukulan. Dan kebiasaan ini berlangsung sampai mereka dewasa. Kanguru dewasa itu sering banget kelihatan lagi berantem satu lawan satu. Tapi bukan untuk mencelakai. Semacam apa ya? Kayak sparring mungkin kalau di manusia. Bahkan kebiasaan ini juga muncul di kalangan kanguru betina. Tapi nggak sesering di pejantan. Kebiasaan bertarung simbolis ini itu bisa tiba-tiba jadi serius kalau kondisinya mepet, kayak sumber daya yang terbatas atau kekeringan. Ya udah jelas lah ya, ini tuh dilakukan untuk berebut sumber daya. Pertarungan yang awalnya simbolis bisa jadi bener-bener bertujuan menunjukkan dominasi. Selain di masa sulit, mereka juga bener-bener berantem pas lagi rebutan pasangan untuk kawin. Saking luas dan mengakar budaya bertarung pada kanguru, pengamat sampai nemuin kalau beda spesies kanguru, beda juga gaya bertarungnya. Spesies kanguru yang berukuran lebih kecil biasanya bertarung mengandalkan tendangan. Dan kelihatannya tendangan mereka ini cukup merusak, sampai-sampai pejantan kanguru spesies yang lebih kecil ini membentuk lapisan keras di perutnya untuk melindungi organ dalam mereka. Untuk spesies yang lebih gede, kayak kanguru merah, andalan utama mereka pas berantem itu ada di grappling, di mana mereka kelihatan mengandalkan kaki depan, bahu, dan leher, mirip banget sama kayak gerakan gulat. Tujuannya untuk menjatuhkan lawan ke tanah. Teknik bertarung ini juga bukan cuma dipakai untuk sesama kanguru aja. Teknik ini juga bisa dipakai ke apapun yang mengancam. Mungkin contoh ekstrimnya ya kasus James di awal video tadi. Dan dari kebiasaan mereka untuk lari ke perairan pas dikejar predator, kelihatannya mereka ini cukup strategis ya. Tapi kadang-kadang strategi perairan ini malah jadi bumerang, karena siapa yang tahu ada apa di dalam air. Selain itu, kalau terlalu dalam, mereka juga malah bisa tenggelam gitu ya. Jadi serba salah juga sih. Tapi walaupun punya kebiasaan dan skill bertarung yang mumpuni, sebenarnya kalau bisa kabur, mereka juga lebih milih kabur sih. Siapa juga yang mau bertaruh nyawa berantem sama predator. Tapi dari pola kebiasaan mereka, rasanya bentuk tubuh berotot ini jadi masuk akal gitu ya. Cuma otot ini itu ada jeleknya bagi mereka. Pejantan kanguru dewasa lebih berkemungkinan pindah server pas kekeringan atau krisis lingkungan lainnya. Dan ini dikarenakan otot-otot ini butuh energi yang banyak untuk tetap bekerja. Ya gitu deh, ada bagusnya, ada jeleknya. Nggak ada yang bener-bener 100% menguntungkan. Tapi ada satu keuntungan punya otot gede di dunia kanguru yang sangat amat menarik. Kanguru yang punya otot lebih besar biasanya lebih dilirik sama betina. Karena kadang kanguru jantan itu suka flexing otot ke betina untuk nunjukin kalau dia punya kemampuan untuk melindungi betina itu. Dan lagi berdasarkan populasi, kelihatannya punya badan berotot itu lebih menguntungkan. Lihat aja, kanguru yang besar jumlahnya itu berlimpah kalau dibandingin marsupial kecil. Bahkan kadang-kadang yang besar ini agak terlalu berlimpah. Sampai-sampai pemerintah Australia memperbolehkan perburuan kanguru untuk dimanfaatkan daging dan kulitnya. Tapi proses perburuan ini itu benar-benar diregulasi secara ketat, di mana mereka bahkan benar-benar netapin wilayah mana aja yang boleh diburu, kapan boleh diburu, dan berapa banyak yang boleh diburu. Dan tambah lagi, aturan ini tuh berubah-berubah ngikutin kondisi lingkungan. Gokil emang. Seperti biasa, udah sih, gitu aja.